Oke sob, jadi ini dia hasilnya setelah kita sudah kita rakit, kita build. Ini bentuk dari si Gundam The Origin. Ya. Ini banyak ya senjatanya full senjata ya. Jadi kita dapat dua rifle. Ini yang kayak mesin gun ya, modelnya kayak mesin gun. Jadi di sini juga gua udah tambahin sedikit detail aksen, dan ada beberapa water slide decal bawaannya, dan sudah di lining ya, pokoknya ya kita detailing tipis-tipis. Dan ini rifle beam yang lebih gede, lebih kecil ini ya. Ya ini pokoknya, jadi ini senjata bisa ditaruh di punggung juga ya, bisa ditaruh di punggung seperti copot lagi, bisa ditaruh di punggung ya. Ini senjata yang lebih kecil ya, rifle beamnya lebih kecil dibanding yang tadi. Dia juga ini juga sudah ditambahkan beberapa detail. Oke, jadi ada dua senjata ya, dua rifle dan satu bazooka. Ini kita lihat detail bazookanya ya. Untuk bazookanya ini ada tangan yang genggam, gua pasang biar memudahkan ketika mau nyoba. Jadi gua tempel di sini aja lah. Dia Gundam The Origin GTO. Ya cukup oke lah ya untuk sekelas bootleg. Ini dia buat nempelin ke ini pinggangnya ya. Dan yang terakhir, kelengkapan terakhirnya ini ada shield. Ini shieldnya ada dua water slide decal, gue tambahin ngasal juga ya, lumayan kebaca ya, RX7802. Bagian belakangnya ini bisa ada tambahannya sih, ini ada extended biar bisa dipasang di belakang, di punggung atau di sisi lengannya ya. Oke, kita lihat sekarang mekanya sendiri nih, Gundam The Origin ya. Kita lihat detailnya. Dia dapat dua modelnya ya, jadi ada stiker, ada water slide decalnya juga. Ada water slide decalnya. Ini gua pasang yang stiker ya sob, untuk matanya ya, untuk matanya. Copot. Copot di bagian V ininya. Iya, agak tricky ya untuk yang si ini. Bagian V nya ini kecil banget, hati-hati hilang ya sob ya. Tuh, ini gampang ketahuan sama black hole nih kalau yang kecil-kecil gini ya, kalau nggak hati-hati. Tadi udah kenceng ya. Gue megangnya pas harus ini baru ngalamin ya sob ya, mungkin agak kendor tadi. Biasanya sih nggak karena ini ya, ini artikulasi kepalanya. Jadi ini mata gue pakai yang versi stiker ya sob ya, versi stiker ya. Ini emang loose banget nih ya untuk si saber beamnya ini. Nah, saber beamnya itu gampang copot. Dan ini gue pakai yang stiker, model stiker. Jadi ternyata dapat dua pasang ya, tiga isi sama stiker. Jadi di water slide decalnya itu ada dua pasang untuk mata. Jadi kalau gue kemarin nggak ngeliat, jadi gue pakainya yang stiker dan udah terlanjur nempel. Begitu udah jadi, gue baru lihat ada ada water slide decalnya ya. Ini untuk kepalanya bisa muter-muter gini.
Ini lihat lehernya juga udah kita kasih apa, udah kita kasih sedikit detailing untuk lehernya. Ini pun agak mudah untuk copot ya, tapi itu karena gua tarik ya. Nih lihat dari body beratnya masih oke lah ya, dia bisa segini, bisa nengok, bisa muter ya, pokoknya palanya. Nunduknya juga lumayan jauh ya. Untuk dongaknya tuh, copot lagi yang merahnya nih. Ya, sekarang yang kecabut bukan di ball joint ya, tapi di sambungan leher. Oke. Ya itulah, dengaknya paling jauh segini ya, karena kita maksa gitu dari si artikulasinya ya, biar nggak patah, dia akhirnya copot sih. Agak mendingan sih dengan copot daripada patah. Ini untuk lengannya kita dapat lengan alternate-nya, ada 2 yang membuka seperti ini, lalu ada 2 yang genggam, sama apa ya, pokoknya ada 6 lah, kurang lebih ada 6 pasang ya. Yang 2-nya lagi selain genggam ini yang trigger hand ya, yang megang apa, yang megang senjata. Ini udah gua pasangin di sini. Nah, ini trigger handnya ini. Yang ini karena cocok, tadi gua poseinnya dia megang shieldnya ya. Untuk tangannya sendiri, artikulasinya lumayan lancar ya sob ya, lumayan lancar. Dia juga bisa lurus jauh ini ya. Nah ini juga dari sisi sini bisa, bahunya sedikit ada artikulasi di bahunya. Nah lalu dari lengannya 360 derajat juga, double jointnya, double joint dari sisi sini ya, double joint ya, double joint. Untuk apa, torsonya juga bisa muter 360 derajat, 360 derajat ke kiri sejauh ini ya, nggak terlalu luas tapi masih bisa lah, kiri kanan, ke atas bisa sejauh ini ya, dan nunduknya bisa segini ya, cukup segini ya nunduknya tuh. Nah ke atas dan nunduknya hanya sejauh ini. Nah, sedangkan untuk kaki dia ketahan skirt sampingnya ya, rok sampingnya, skirt sampingnya, tapi bisa split ya, bisa split. Terus untuk kedepannya juga bisa lumayan jauh, dia mentok di ini aja, mentok di skirt depannya. Dan untuk ke belakang dia mentok skirt belakangnya. Dan ini juga double joint, bisa sampai jauh ya lututnya itu. Lututnya bisa jauh. Tadinya sih ini ngunci ya, nggak bisa sampai double joint karena ada kuncian di sini, dan ini cukup mengganggu. Akhirnya biar mudah, gua potong aja kunciannya karena mengganggu banget. Dan kalau kita artikulasiin pun sebenarnya masih bisa double joint seperti ini ya. Untuk kakinya bisa muter 360 derajat, gesernya ke kiri ke kanan sejauh ini, ke depan dia karena ball joint, dan di ujung kakinya ada sedikit artikulasi ya, kaki kakinya di bawah. Sama ini ada yang buat apa, buat nutupin gap kali ya, nutupin gap nih pokoknya nih, belang kakinya lah. Juga ada sedikit artikulasi, cuman nggak terlalu banyak, nyesuaiin aja ya. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Gua cuma ngelihat pemasangan waterslide dekalnya yang baru gua pasang. Ini yang gua ngelihat dari gambar covernya, ini sebelah kanan. Yang ini gua agak ngasal-ngasal lah, apalagi yang cocok di situ ya. Ini juga dari yang JMS nih.
Ini dari GMS RX 7802 tadi. Dan ini untuk backpacknya ya. Di sini ada artikulasi dikit nih untuk apa? Untuk knalpot jetpacknya ya. Di sini juga udah gua tambahin sedikit detail. Dan ini ada weapon di bahunya juga. Dia cuma kayak begini aja artikulasinya. Lalu ada saber beam ya. Saber beam sini. Gue nggak tahu ini mereknya apa ya, tapi harusnya sih bukan Daban ya. Cuman gue di situ ada di boxnya, kalau lo lihat di awal itu ada XD ya, mungkin Singdong ya. Nah ini mungkin yang sedikit beda karena gue tambah beberapa detailing sedikit ya, pakai lining marker nih. Gue ada yang 0,05 sama 0,1 disesuaikan aja, makanya ini juga di bagian belakang, di bagian betis kakinya juga ada ini ya, ada roket launchernya juga buat luncurin, buat terbang, buat bantu navigasi dia saat meluncur kali ya, terbang entar apa ngedas ke depan. Nah, lumayan lah untuk apa kit ini gue dapet murah karena ini boxnya itu kondisinya penyok, jadi sama sellernya dijual lebih murah dari harga pasaran dengan kondisi box yang sudah penyok, walaupun ternyata begitu sampai penyoknya sedikit aja sama kayak gue biasa beli. Kadang suka ada penyoknya itu, tapi dengan si seller gitu jadi nilai lebih juga lah. Dan memang ternyata ketika gua buka ada beberapa parts yang sudah lepas dari runnernya ya. Contohnya ini backpacknya nih. Backpacknya ini yang copot langsung dari runnernya ketika gua buka. Ya mungkin kalau lihat di awal tadi video juga ada ini yang terpisah sendiri karena itu lepas, dan itu cuma satu parts aja ya, dan nggak ngaruh karena tidak ada cacat di backpacknya. Overall untuk Gundam The Origin ini ya, untuk mereknya Singdong ya. Soalnya gue lihat sih, kalau lu lihat lagi kan di boxnya juga ada XD ya. Gue rasa sih itu inisial dari Singdong. Jadi gue cukup puas sih karena emang harganya juga murah dan lumayan bagus. Gue ketika pasang tidak ada kesulitan. Lu mastiin aja semua bagian-bagian runner ketika motongnya itu kan ada sisa gate-nya, itu benar-benar bersih. Jadi apalagi kalau yang dua parts berhimpitan ya, kalau ada sisa dari gate yang masih belum bersih itu akan menyusahkan juga ketika kita snap fit ya, karena dia ruangnya terpakai oleh ini, jadi kadang suka ada gap kayak mana ya, nggak ada ya, dia rata-rata sih di luar nih, jadi nggak terlalu ini ya, kayak ini di lengan kayak gini nih masih masuk. Dan ini juga nih di sendi-sendinya juga nih gapnya nggak terlalu mengganggu banget ya. Tapi yang penting sih di armor luarnya ini nih kayak gini. Ini kalau ada celah dari si gate yang nggak bersih, dia akan bikin celah. Jadi ada seam nih, ada jarak ya, ada jarak antara si partsnya itu. Tapi kalau ini kan kelihatan menyatu ya, walau dikasih lining marker. Oke, itu aja dengan kit di bawah 100.000. Asli gue puas banget ini sama si Singdong. Cuma ya lu tahu sendirilah kalau untuk mokit yang bootleg ini ya agak gacha-gacha juga ya, tergantung dari kita dapetnya. Gue nggak tahu, mungkin mereka kurang di quality kontrolnya ya ketika produknya itu dikemas atau gimana. Tapi sejauh ini sih gue belum pernah ngalamin gacha dapet yang bener-bener ganggu kualitasnya atau ya pokoknya mengecewakan, belum pernah sih. Karena ini adalah kit yang ketiga
Ini kit yang keempat ternyata ya. Keempat, ini adalah kit bootleg yang ketiga, karena yang ketiganya itu dari Supernova, itu third party. Dia punya mecha sendiri ya. Jadi bukan bootleg. Nah, ini aja nih yang bootleg, ini dari Gundam The Origin. Dan ternyata warna hitam itu nggak jelek juga ya, gue suka juga sih kombinasi hitam sama merah. Tapi gue pengen juga sih punya yang ini apa, torsonya ini warna biru. Oke, sekian aja video kali ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Yang saat ini sih ada beberapa gue backlog untuk yang belum di build ya. Jadi tungguin aja bootleg apalagi yang udah gue beli. Stay tune di channel gue. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.